Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan judul Setelah Kenaikan Kristus, Sukacita Besar Menjadi Milik Mereka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan dan aktivitas kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-51 dan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus telah naik ke sorga dalam rupa manusia. Murid-murid telah melihat awan menerima dia. Yesus yang sama telah berjalan dan bercakap-cakap dan berdoa dengan mereka, yang telah memecahkan roti dengan mereka, yang telah bersama-sama dengan mereka dalam perahu mereka di danau, dan yang pada hari itu juga telah mendaki Bukit Zaitun dengan mereka. Yesus yang sama kini sudah pergi untuk duduk bersama Bapa di takhtanya. Dan malaikat-malaikat telah memastikan kepada mereka bahwa oknum yang sama yang mereka lihat naik ke sorga akan datang kembali sama seperti ia telah naik. Ketika murid-murid kembali ke Yerusalem, orang banyak memandang kepada mereka dengan takjub. Sesudah Kristus diadili dan disalibkan, terdapatlah anggapan bahwa mereka akan kelihatan murung dan malu. Musuh-musuh mereka berharap hendak melihat pada muka mereka suatu air muka kesusahan dan kekalahan. Gantinya demikian, halnya hanyalah kegembiraan dan kemenangan yang tampak. Wajah mereka berseri-seri dengan suatu kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia. Mereka tidak berduka karena harapan yang dikecewakan, melainkan penuh dengan puji-pujian dan pengucapan syukur kepada Allah. Dengan penuh kegembiraan, mereka mendengar cerita yang ajaib tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga, dan kesaksian mereka diterima oleh banyak orang. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 490 dan 491. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Kristus telah naik ke sorga dalam rupa manusia. Murid-murid telah melihat awan menerima dia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat sekarang ini. Boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan di dalam pelayanan mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita, dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur berterima kasih. Mereka juga mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.